Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Bima. Wow, kisah dari Netra Kala, dan kali ini adalah chapter atau season ya, yang kedua ya, Labuh Mayit. Waduh, bener-bener keren kisah Bima. Jadi ini adalah season 2 part ketiganya teman-teman dari Labuh Mayit. Oke, dan juga terima kasih ya kepada Netra Kala atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ngunjungin karya karsanya Netra Kala karena kisahnya di sana keren-keren banget. Follow juga akun Twitternya agar teman-teman bisa tahu ya kisah apa lagi yang akan di-up di karya karsa. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Bersaudara, keturunan darah Sangaraja. Kisah Bima. Bima terbangun. Badannya begitu sakit dan pegal-pegal. Jam juga sudah menunjukkan pukul 11 siang. Astaga, ucap Bima yang langsung bangkit berdiri. Dirinya benar-benar lelap sekali tertidur. Terakhir, dia ingat kalau ia masih berada di depan gubuk milik Simba. Keluar dari kamar, Bima tidak mendapati seorang pun. Suasana rumah budenya terlihat begitu sepi. Merasa di rumah sendirian, Bima segera pergi ke kamar mandi berniat untuk membersihkan diri. Baru saja Bima melangkah. Udah bangun Bim, ucap Maya yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Kirain sekolah mbak, ngapain kamu di rumah? Tanya Bima keheranan. Males, capek, apalagi semalaman badanmu demam. Ya udah sekalian aja libur buat temenin kamu. Udah buruan mandi, ada yang ingin kubicarakan, ucap Maya. Bude, kemana mbak? Tanya Bima saat sudah duduk di taman belakang. Lagi ada acara di luar sama temannya Bim. Kenapa mbak? Sekali lagi Bima bertanya saat melihat ekspresi dari saudaranya itu seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku hanya berpikir bagaimana kalau aku mencoba untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Bima terdiam, mengambil rokok yang ada di kantung celananya dan mulai membakar satu batang. Bagaimana caranya? Tanya Bima bersamaan dengan kepulan asap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dia masih belum paham bagaimana cara Maya bisa mengecek keadaan Panji karena kemarin saja saat mereka di sana tidak melihat apapun. Saat berada di gubuk Simba, waktu kamu sedang bertarung dengan Kromo Sengkono, Simba mengajariku bagaimana caranya untuk melihat niatan buruk seseorang, kata Maya. Bima tertegun. Kembali dia memikirkan perkataan Maya. Di sisi lain, ia setuju dengan usulan Maya, tapi di sisi lainnya ia juga khawatir. Entahlah mbak, sebenarnya aku setuju dengan usulanmu, tapi aku juga khawatir dengan apa yang pernah kulihat dan kurasakan saat bertemu dengan makhluk seperti itu. Sedang aku sendiri juga masih belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan cempaka kuning, ucap Bima sambil mengangkat tangan kanannya dan memperhatikan dengan seksama. Maya diam, berpikir. Bener sih, kita masih terlalu muda. Lebih baik kita lihat dulu semuanya, kata Maya sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi aku juga penasaran sama kemampuanmu loh mbak, kata Bima tersenyum jahil. Maksudnya? Ujar Maya. Kini perasaannya mulai tidak tenang. Dia tahu persis ekspresi dari Bima jika sudah seperti itu. Ya, idemu itu bisa kita coba. Toh kita juga mau membantu Panji kan? Maya mendecakkan lidahnya. Dia paham dengan maksud Bima, sedikit menyesal memang. Pada awalnya dia hanya ingin mencoba, namun sekarang justru malah seperti menguji kekuatan yang dimilikinya. Tenang mbak,
Kita punya teman yang bisa kita andalkan, ucap Bima tersenyum saat melihat Kromo Sengkono sudah muncul di hadapannya. Mereka diam cukup lama, sama halnya seperti seorang anak remaja lainnya. Kadang mereka masih mengikuti nafsu secara terburu-buru, bahkan sampai tidak memikirkan resiko yang akan mereka terima. Namun di balik semua itu, Bima dan Maya hanya ingin membantu teman mereka yang sedang terkena musibah. Lalu, gimana sama kamu, Bim? Cempaka kuning? Tambah Maya saat melihat alis mata Bima terangkat sekilas. Bima melihat ke arah Kromo Sengkono, mencoba mencari jawaban. Ada waktunya. Ketika kamu membutuhkan cempaka kuning, sekarang tinggal niatanmu. Cempaka kuning itu bukan hanya sekedar pusaka, ucap Kromo Sengkono. Bima termenung, dia berpikir mengingat-ingat kejadian saat dimana cempaka kuning masuk dan mengendalikannya. Wadah, ujar Bima lirik. Seketika Kromo Sengkono tersenyum. Maksud kamu apa sih, Bim? Tanya Maya kebingungan. Kini ia memalingkan kepalanya ke arah Bima dan Kromo Sengkono secara bergantian. Cempaka kuning selalu muncul di saat aku sedang terjepit. 2 kali dia menggunakan tubuhku. Pertama saat bertemu Gendiswari, dan yang kedua saat berhadapan dengan Dewi. Dan kalau memang benar, berarti yang harus aku lakukan adalah memperkuat diriku dan juga membuat hubungan ataupun koneksi dengan cempaka kuning. Begitu kan? Jelas Bima bersemangat. Kromo Sengkono mengangguk dan tersenyum. Dan sekarang apa efeknya ketika aku harus berlatih denganmu setiap hari? Tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Tidak hanya perkara belajar kanuragan, itu hanya sebagai niat, ketetapan hati, nafsumu. Dek, Bima terdiam kali ini. Otaknya berputar cepat, memori kecil tiba-tiba saja mencuat ke atas permukaan ingatannya. Teringat dengan ucapan Pak Arif kalau semua itu tergantung dengan Bima. Jika dia berniat atau melakukan sesuatu yang buruk, maka mereka akan melakukan hal yang sama, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Maya hanya diam dan terus memperhatikan. Dia masih menerka-nerka apa yang sedang saudaranya itu pikirkan. Wes paham, ujar Kromo Sengkono. Sampun, ucap Bima bersamaan dengan sosok Kromo Sengkono yang menghilang. Bim, tanya Maya pelan. Mbak, sekarang kau paham, Mbak? Cempaka kuning akan muncul jika aku sebagai wadahnya sudah siap dan mampu untuk menampung energinya. Terang Bima. Tunggu. Apa maksudmu dengan wadah? Bisa aja nanti justru dia yang malah mengendalikan dirimu seutuhnya, kata Maya sedikit panik. Bima terdiam, ia memejamkan matanya. Tidak, Mbak, bukan seperti itu. Berbeda dengan Gendiswari saat mencoba menguasaimu. Sukmaku tidak keluar, dia masih tetap di tempatnya. Kupikir karena energi kami yang sudah menyatu satu sama lain. Dan jika teoriku ini benar, maka semua ini masih ada hubungannya dengan darah sang raja. Jelas Bima. Maya terpana. Dia tidak mengira kalau Bima bisa berpikir sejauh itu. Teringat dengan wejangan Simba, Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Berniat mulai saat ini ia akan lebih memperhatikan Bima. Siap-siap, Mbak. Setelah ini kita pergi ke rumah Panji. Beruntung kalau kita bertemu dengan orang tuanya, kata Bima yang mulai beranjak meninggalkan tempat duduknya. Sedangkan Maya masih terdiam, mencoba meyakinkan hatinya kalau apa yang akan dilakukannya itu tidak akan membuat masalah baru. Udah siap? Tanya Bima yang sudah nangkring di atas motornya. Enggak. Aku aja yang di depan, aku masih mau hidup. Protes dia. Ya, Maya masih trauma dengan cara Bima mengemudikan sepeda motornya. Udah yuk, kalau kamu yang bawa bisa besok pagi kita baru sampai di rumah Panji, kata Bima yang mulai menstarter kendaraan yang dinaikinya. Maya hanya pasrah. Berkali-kali ia menghela nafas dalam-dalam. Sepanjang perjalanan Maya hanya terdiam. Hatinya tak pernah berhenti untuk berzikir. Sungguh sangat gila Bima mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan di luar nalar. Satu hal yang Maya ingat-ingat, dia harus memberitahu Sekar untuk segera menjual motor sport yang dibelikan untuk Bima agar tidak ada korban lain selain dirinya. Turun, Mbak, ujar Bima 20 menit kemudian. Kenapa sih mukamu? Besok kalau kamu udah ngerasain pindah tempat bareng Kromo Sengkono, jadi gak kaget ya, Mbak? Keke Bima saat mendapati wajah Maya yang memucat. Belum lagi lututnya yang gemetaran.
Kalau sampai rencana kita gagal setelah diboncengin kamu dan aku mendapat trauma psikologis, lihat aja di Bim. Obat penenang yang kau minum tidak akan pernah manjur. Geram Maya. Mendengar itu, justru malah Bima tertawa dan langsung saja berjalan ke arah gerbang rumah Panji. Maya segera mengejar Bima yang sudah masuk ke dalam pekarangan rumah. Bim, Bim, tunggu. Panggil Maya. Bima segera berhenti dan membalikan badannya. Kalau udah di dalam nanti, jika nanti kita tidak bertemu dengan orang tua Panji, aku foto foto mereka. Dan ingat, jangan sekalipun mengeluarkan energimu di sini. Faham? Ucap Maya. Yang kedua aku paham sih Mbak. Tapi buat apa ya foto dari orang tua Panji? Tanya Bima mengerutkan alisnya. Dia bingung dengan permintaan aneh dari Maya. Aku bisa mengecek dari mana aja, asal udah tahu nama dan wajah dari orang yang ingin kulihat. Dan aku nggak mau ngelakuinnya di sini. Jelas Maya. Tersenyum, Bima hanya mengangguk, mengerti dan langsung saja berpaling melanjutkan berjalan ke arah teras rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Lama Bima mengetuk dan mengucap salam, tapi sepertinya sedang tidak ada orang di rumah Panji. Mbak, kamu tahu nggak Mbak, gimana kalau Panji udah masuk sekolah? Ucap Bima nyengir merasa bersalah. Astaga, bego banget sih kamu Bim, ujar Maya kesal dan langsung saja duduk di salah satu bangku yang ada di sana. Sudah 1 jam lebih mereka menunggu hingga Bima melihat ada sebuah mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumah. Seperti itu mereka tuh Mbak, ucap Bima yang sudah berdiri dari duduknya. Benar saja, kini mereka melihat keluarga Panji tengah keluar dari mobil bersama satu orang yang belum pernah Bima lihat. Bim, udah lama? Tanya Akbar sambil menyalami Bima. Enggak Pak, barusan datang, jawab Bima. Sejenak Bima memperhatikan ke arah Panji. Entah kenapa dia melihat ada kekosongan di sorot mata temannya itu. Ya udah, ayo kita masuk dulu, giring Akbar yang diikuti oleh Bima dan yang lainnya. Ci, gimana kondisimu Ci? Tanya Bima saat sudah duduk di ruang tamu. Kini Panji terlihat berbeda, tatapannya kosong, bahkan hampir seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Bima tidak berani mengecek keadaan Panji menggunakan kemampuannya. Selain peringatan dari Maya, kini laki-laki dengan pakaian serba hitam itu terus memperhatikan Bima dan Maya bergantian. Kenalin Bim, ini Ki Suratno yang akan mengobati Panji, terang Akbar. Bima hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Ki Suratno. Memangnya Panji kenapa ya Pak? Tanya Bima berpura-pura dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak apa yang sedang ingin dilakukan oleh keluarga Panji. Mungkin kamu gak bakal percaya Bim, sudah beberapa waktu Panji seperti ini. Dibawa berobat ke dokter, tidak ada perubahan. Sekarang kami coba berobat alternatif. Dan kata Ki Suratno saat ini, Panji sedang terkena guna-guna. Jelas Akbar. Guna-guna? Memang siapa yang sudah ngelakuinya Pak? Kata Bima mengerutkan dahinya. Di sebelahnya Maya terus saja terdiam dan melihat ke arah Panji. Sesekali ia melirik ke arah Pak Akbar dan juga Ki Suratno. Tapi Bapak juga tidak tahu, ucap Akbar dengan nada getir. Terus ngobatinya gimana ya Pak? Tanya Bima terus saja. Ia mencoba untuk menggali informasi, tidak menjawab. Kini Pak Akbar justru melihat ke arah Ki Suratno. Nanti ada semacam ritual yang harus dilakukan. Demit yang ada di tubuh Panji harus segera dihilangkan, jawab Ki Suratno. Sebaiknya kita siapkan sekarang juga Pak, lanjut sambil berpaling ke arah Pak Akbar. Bima, kata Pak Akbar. Pak, kalau boleh saya mau nemenin Panji Pak, ucap Bima memotong ucapan Pak Akbar. Maya langsung saja menolehkan kepalanya ke arah Bima. Ingin sekali ia menjita kepala bocah ingusan itu. Pak Akbar terlihat bingung dengan permintaan Bima. Sudah, biarkan saja mereka ikut Pak, asal tidak mengganggu proses ritual yang sedang saya lakukan nantinya, ucap Ki Suratno menjawab kebingungan Pak Akbar. Setelah itu mereka mempersiapkan beberapa perlengkapan yang ditempatkan di ruang keluarga seperti kasur untuk tempat berbaring Panji, serta beberapa kembang, kopi hitam, air putih, kemenyan dan juga dupa. Bima yang melihat itu sedikit geram. Setahu dirinya justru syarat-syarat yang digunakan itu malah bisa mengundang sosok lainnya. Kini Panji diminta untuk tiduran. Ki Suratno juga sudah duduk bersila serta membakar kemenyan dan dupa di depannya.
Beberapa menit berlalu, semua nampak normal hingga tiba-tiba saja tubuh Bima sedikit tersentak. Ya, ada sesuatu yang hadir. Nafas Bima mulai terasa sesak dan putus-putus, hidungnya seketika membaui air laut dan garam yang terasa begitu pekat. "Tenang Bim," bisik Maya yang sudah memegangi lengan Bima. Suasana ruang keluarga Panji sudah berubah. Udara yang awal terasa hangat kini berganti menjadi hembusan angin tipis yang dingin tepat di depan mereka. Bima melihat lagi sosok yang pernah ditemuinya saat Panji kesurupan di sekolah. Makhluk berbulu hitam dengan mata merah serta memiliki 8 tangan dan gigi yang mencuat tidak beraturan. Kini dengan jelas Bima bisa mendengar nafas dari sosok yang ada di depannya. Giginya saling bergemeretak. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bima meremang dengan hebat. Bahkan ia merasakan pegangan tangan Maya yang menguat. Sosok demit itu terus saja memandang Ki Suratno yang masih duduk bersila dan membaca mantra, hingga tiba-tiba saja sosok itu seperti tersenyum dan piar, gelas kopi dan air putih yang ada di atas tampah seketika pecah, seolah ada seseorang yang menaruh petasan di dalamnya. "Bocah wingi sore harap main-main, ha?" Geram sosok itu. Bima sudah bersiap jika tiba-tiba saja sosok itu menyerang. Mau tak mau dia harus mengeluarkan kemampuannya. Namun sepertinya sosok itu hanya tertarik dengan Ki Suratno yang kini sudah mengangkat sebuah keris. Sosok itu masih terus saja memandangi Ki Suratno. Sesekali kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri hingga teriak Ki Suratno. Kejadian itu terjadi begitu cepat, tidak ada yang bisa mencegah Bima yang melihat itu shock dan matanya membulat. Ki Suratno tiba-tiba saja menghujamkan keris yang dipeganginya ke arah betis miliknya sendiri. Panik, Pak Akbar langsung saja menghambur ke arah Ki Suratno, sedangkan Bu Eni yang sedari tadi dia melihat kini hanya bisa berucap istighfar berulang kali. "Bocah goblok, setelah ini sukmamu bakal jadi milik Nyai." Sosok demit itu tertawa keras. "Bim, Bim, bantuin Bapak Bim," kata Akbar panik. Tersadar, Bima langsung beranjak dan membantu Pak Akbar membawa Ki Suratno ke dalam mobil miliknya. "Bima, tolong jaga Panji sebentar ya. Bapak sama Ibu bawa Ki Suratno dulu ke rumah sakit," ucap Bu Eni ketakutan. Bima hanya mengangguk. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Di sana Bima mendapati Maya masih berdiri diam melihat Panji dan sosok demit yang ada di depannya. Bima sudah bersiap jika memang harus bertarung dengan sosok itu. Namun entah kenapa justru demit itu hanya tersenyum dan seketika menghilang dari pandangan, dibarengi dengan Panji yang mulai terbangun. "Apaan nih?" ucap Panji kebingungan saat melihat sekitarnya. "Kerjaan kamu ya Bim," tuduh Panji saat melihat Bima tegak berdiri tak jauh darinya. Bima berpaling melihat ekspresi dari sepupunya yang kini terlihat keheranan dengan mulut setengah terbuka. "Kamu aja Mei ceritain," ucap Bima yang langsung saja berjalan ke arah teras. "Kamu beneran gak inget Ci?" tanya Maya saat mereka sudah duduk di teras depan. Panji menggeleng. "Seingatku tadi Bapak sama Ibu ngajak pergi berobat. Tapi terus pas sudah sampai di satu rumah, ada bapak-bapak keluar pakai pakaian hitam. Nah, habis itu kami disuguhi minum. Setelahnya aku ngantuk dan gak inget apa-apa," jelas Panji. "Sirep," kata Bima singkat. "Jadi aku udah bisa sembuh ya Mai?" tanya Panji dengan tatapan sendu mengabaikan ucapan Bima. "Kayaknya sih enggak," sambar Bima mendengar itu. Panji terlihat lemas dan matanya mulai memerah. "Bim," tegur Maya, sedangkan Bima hanya nyengir merasa bersalah. "Udahlah Ci, paling enggak kamu masih hidup walau dengan muka penuh burik," kata Bima enteng. "Bim, sekali lagi ngomong, aku buat muka kamu penuh dengan luka codet loh Bim," geram Maya yang kesal dengan ucapan sepupunya itu. "Mampus," ucap Panji senang sejenak. Bima menatap Panji. Sedetik kemudian keduanya nyengir dan tertawa terbahak-bahak, masing-masing membayangkan bentuk codet yang akan dibuat Maya di muka Bima. Maya yang melihat itu hanya menghela nafas. Tangannya spontan bergerak memegangi pelipisnya yang tidak terasa sakit. "Kedua bayi ini benar-benar ajaib," batin Maya.
Dapur di mana, Ji? Tanya Maya setelah beberapa saat. Di kamar, jawab Bima dan Panji bersamaan saling tatap. Kembali mereka tertawa, sedangkan Maya yang langsung kesal langsung saja beranjak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Maya tidak berniat pergi ke dapur. Dia hanya ingin memastikan ke dalam rumah Panji, siapa tahu ia bisa menemukan petunjuk lainnya. Lama banget, Mbak? Tanya Bima saat mendapati Maya berjalan ke arah mereka membawa nampan dengan 3 gelas minuman. Ke toilet tadi. Setelah orang tua mau pulang, kita balik ya, Ji. Takut dicariin, kata Maya yang sudah berpaling menghadap Panji. Iya, Mai, jawab Panji menganggukkan kepala. Mbak, gimana, Mbak? Tanya Bima saat mereka berdua tengah duduk di taman belakang setelah makan malam di rumah Budianti. Gimana apanya? Tanya Maya balik, walau sebetulnya dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. Ya, kalau suruhnya aja begitu kuat, gimana dengan Tuhannya, Mbak? Justru sekarang aku yang benar-benar khawatir kalau kita sampai melangkah terlalu jauh, terang Bima. Maya menghela nafas panjang. Tadi aku juga sempat mikir kayak gitu sih. Tapi aku juga ingat, walau fisikku tidak terluka, tapi terjerat dengan mereka sungguh sangat menyiksa, ujar Maya. Nah, sekarang kita lihat, Mbak, apa yang sudah terjadi sama Ki Suratmo. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita punya teman yang hebat, Bim? Gila Maya, dia sudah tahu semua resiko yang akan terjadi. Tapi dengan kejadian yang tadi dia lihat, justru dirinya malah merasa harus membantu Panji. Bima terdiam, kembali meyakinkan batinnya. Kalau kita mau mencoba kemampuanku, sebaiknya nanti setelah bapak dan ibu sudah pergi tidur, ujar Maya yang langsung beranjak meninggalkan Bima. Udah siap, Mbak? Tanya Bima. Kini mereka berdua tengah duduk bersila di kamar Bima. Beberapa jam sebelumnya Bima mengukuhkan niatannya. Bahkan dia sampai memanggil Kromo Sengkono untuk meminta pendapat. Tapi bukannya merasa lebih baik, justru Bima kesal karena sosok penjaganya itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bima. Udah, tapi kalau nanti aku masuk terlalu jauh, segera bangunkan aku ya, Bim, ucap Maya. Bima hanya mengangguk. Ya Nora kuat, ojo dipaksa. Kamu itu sudah tahu resikonya, geram Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja sudah berdiri di ujung kamar Bima. Sontak keduanya menoleh dan tersenyum. Maya mulai memejamkan matanya, mengatur nafas senatural mungkin. Pikirannya terfokus dengan Panji. Dia ingin melihat kilasan apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki itu. Udara tiba-tiba saja menjadi dingin, terasa seperti ada yang menaruh es di kulit Maya yang terus saja menjalar dari kaki hingga kepala. Perlahan dia bisa merasakan dan melihat rumah Panji. Walau masih terlihat kabur, Maya terus saja berkonsentrasi hingga kini Maya tengah berdiri di samping ranjang Panji. Dia melihat laki-laki itu tengah meringkuk dengan badan menggigil. Sesaat tidak terjadi apa-apa hingga masuklah Bu Eni yang tengah berbicara kalau ia mau pergi keluar. Adegan berganti. Panji beranjak menuju pintu. Langkahnya terlihat sempoyongan. Saat membuka pintu, ia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya berwarna gelap. Maya memperhatikan wanita itu. Ada semacam asap hitam tebal yang terus saja menguap dari atas kepalanya. Adegan berganti lagi. Kini Panji meringkuk ketakutan. Dia melihat sosok hitam besar berbulu tengah menatapnya dari arah jendela hingga ada suara gemerincing tapak kuda. Seketika tubuh Maya merinding hebat. Walau ia tahu ini bukan kejadian saat ini, tapi nafasnya terasa memburu, jantungnya berdebar dengan kuat. Pintu kamar milik Panji terbuka tiba-tiba dengan suara keras. Kini Maya benar-benar ketakutan. Dia dengan jelas melihat sosok wanita anggun dengan kebaya berwarna kuning dan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Brak! Tiba-tiba saja Maya terpental saat melihat mata sosok wanita itu. Tersadar Maya sudah berada di tempat yang tidak dikenalinya. Banyak pohon-pohon jati besar yang tumbuh di sekitaran mengedarkan pandangan. Maya melihat di depannya ada sebuah rumah kayu kecil. Melangkah perlahan dia menuju ke tempat tersebut, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk ke sana. Belum juga sampai, kini dia mendapati ada seorang wanita yang tengah buru-buru berjalan ke arah gubuk itu. Maya
benar-benar curiga dengan wanita yang berada di depannya. Buru-buru dia melangkah lebih dekat. Kini wanita itu tengah mengetuk pintu gubuk dan keluar seorang perempuan tua yang sudah setengah bungkuk. Mereka sedang membicarakan sesuatu. "Sudah dapat syaratnya," ucap perempuan tua itu dengan suara serak. "Sampun, Nyi." "Yowis, ayo mlebu," ujar perempuan tua itu sambil masuk ke dalam rumah. Maya mengikuti. Perasaannya tidak menentu, kecurigaannya semakin besar, berpikir kalau wanita-wanita ini pasti ada hubungannya dengan kondisi Panji saat ini. "Saiki, lakumu tinggal pergi ke sisi laut sana. Malam Sabtu Legi, faham?" ucap suara perempuan itu. Jantung Maya berdetak lebih kencang. Kepanikan muncul di dalam dirinya saat melihat wanita muda yang duduk bersimpu di depannya itu adalah wanita yang sama yang dia lihat saat Panji tengah membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba saja Maya merasa dia menarik tubuhnya. Membuka mata, dia melihat kepanikan tergambar jelas di wajah Bima. Badan Maya penuh keringat. "Ada apa, Bim?" tanya Maya penasaran saat melihat Bima tiba-tiba saja beranjak dan keluar dari kamar. Menghela nafas, Maya mencoba mengembalikan kesadarannya dan segera menyusul Bima yang sudah berdiri di taman belakang. "Bim, ada apa sih?" ucap Maya lirih takut membangunkan orang tuanya. "Ada yang datang, Mbak," ucap Bima. Namun baru kali ini dia melihat ada nada getir yang muncul dari ucapan Bima. Biasanya Bima selalu cuek saat ada sosok demit yang hadir di sekitaran. Benar saja, baru beberapa detik Bima terdiam. Kini mereka mendengar sayup-sayup suara gemerincing tapak kuda. "Apa itu, Bim?" ucap Maya ketakutan. Bima menggeleng. Suara itu terdengar semakin kencang sampai mereka menoleh ke arah pintu utama. Di sanalah suara itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Kini dengan jelas Bima mendengar suara pintu yang terjeblak terbuka dengan keras. Satu sosok yang membuat dirinya merasa gentar tengah berjalan anggun. Sosok perempuan dengan baju kebaya berwarna kuning dengan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Tidak ada senyum dari wanita itu. Walau wajahnya terlihat datar, tapi tatapannya benar-benar menghunus. Bahkan sosok Romo Sengkono yang sedari tadi berada di dekat Bima kini sudah pergi entah kemana. Sosok itu sudah berdiri di depan Bima dan Maya cukup lama. Dia memandangi mereka berdua. "Cak Bagus, nah itu sayang ayu, aku kan sudah memberitahu sama kalian berdua, jangan ikut-ikutan apa yang bukan menjadi urusanmu," ucapnya sambil tersenyum. Bukan senyuman lembut, tapi senyum penuh dengan ancaman. Bima dan Maya terdiam. Mereka benar-benar tidak bisa berkutik sama sekali. Tangan kanan Bima mulai terasa panas. Seketika itu sosok itu melihat ke arah tangan kanan Bima. Ia tersenyum dan berkata, "Barang yang ada di tanganmu belum tentu bisa menjamin keselamatan keluargamu. Aku berikan pilihan. Biarkan mereka jadi peliharaanku, atau apa aku buat berantakan tempatmu," ujar wanita itu masih dengan tersenyum dan mengerikan. "Siapa kamu?" ucap Bima gagap. Entah dari mana keberanian itu muncul di dalam dirinya. "Tidak penting aku siapa. Sekali lagi aku beritahu kamu, Cak Bagus, aku masih melihat darah yang mengalir di badanmu. Makanya aku tidak sembarangan mengambil nyawamu. Seperti manusia yang tadi siang ikut campur dengan urusanku," jawab wanita itu yang langsung saja menghilang dan meninggalkan bau bunga sedap malam yang begitu pekat. Seketika tubuh Bima melemas. Dia tahu apa yang dimaksud dengan ucapan demit yang ada di depannya ini. Sedangkan Maya sudah merosot terduduk di lantai. Dia benar-benar ketakutan sekarang. "Bim, mau kemana?" tanya Maya saat melihat Bima berjalan menjauh darinya. Sebentar, hanya itu yang Bima ucapkan. Beberapa saat Maya menunggu, memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas dan detak jantungnya. "Mbak,
Panggil Bima yang sudah ada di samping Maya membuka mata. Maya mendapati Bima tengah berjongkok di sampingnya dan memegangi handphone miliknya. Kenapa? Tanya Maya khawatir. Tidak menjawab. Bima hanya menyerahkan handphone miliknya. Bim, Ki Suratno meninggal barusan. Dia lari dari bangsal dan menabrakkan dirinya ke mobil yang tengah melaju kencang di jalanan. Mata Maya membulat seketika saat membaca pesan teks yang dikirimkan oleh Panji. Bim, ucap Maya saat tengah berdiri di samping Bima. Kini mereka berdua tengah berada di taman belakang di rumah Budayanti. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah langkah, lanjut Maya saat mendapati Bima masih terdiam menikmati sebatang rokok miliknya. Maya tahu Bima tengah memikirkan ancaman dari sosok demit wanita itu setelah semalam memperlihatkan pesan teks yang dikirimkan oleh Panji. Dia langsung meminta Maya untuk segera masuk ke dalam kamar. Jadi Maya belum sempat bercerita tentang apa yang ia lihat. Siapa sebenarnya wanita itu? Kata Bima menerawang jauh. Wanita itu yang membuat Panji seperti ini. Aku yakin ini hanya permulaan, jawab Maya. Mendengar jawaban dari Maya, Bima memutar kepala menghadap ke arah sepupunya. Aku melihatnya semalam. Ada yang sengaja memanggilnya, kata Maya yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia lihat semalam. Dulu, saat Gendiswari mencoba menguasaimu, dia menggunakan media sisir. Apakah tahu media apa yang dia gunakan, Mbak? Tanya Bima saat Maya sudah selesai dengan ceritanya. Maya menggeleng. Aku nggak melihat benda apapun. Seperti yang kuceritakan, ada dua orang manusia yang sengaja memanggil sosok demit itu untuk mencelakai keluarga Panji. Aku tidak tahu alasannya apa, dan aku sama sekali tidak melihat benda apapun yang mencurigakan, jawab Maya getir. Kalau begitu, kita harus segera mencari tahu. Aku yakin dengan menghancurkan benda itu, entah apapun itu akan bisa membuat sosok demit yang mempengaruhi Panji akan menghilang, kata Bima serius. Maya terkesiap mendengar ucapan Bima. Tangannya secara otomatis bergerak mengusap-ngusap wajahnya. Dia tahu Bima tidak akan berhenti saat ini. Tapi taruhannya nyawa kita, Bim, ujar Maya lirih. Kamu tahu, Mbak, dengan ucapan sosok demit itu, justru aku berpikir setelah tujuannya terlaksana, meskipun kita diam dan tidak ikut campur, maka dia akan tetap mengincar kita berdua, ujar Bima dengan seringai yang jarang sekali muncul dari bibirnya. Karena apa? Karena darah kita, darah sang raja, tugas Maya, sedangkan Bima mengangguk-angguk mengiyakan. Semua sudah tidak sama seperti dulu, Mbak. Lebih baik kita bergerak mencari tahu daripada hanya berdiam diri menunggu kematian, ucap Bima mantap. Kembali Bima menolehkan kepalanya. Pikirannya melayang, membayangkan jika di sini ada Pak Arif, pastilah dia bisa memberikan solusi, atau setidaknya dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Cukup lama mereka terdiam. Keduanya terbenam dengan pikirannya masing-masing. Simba berpesan padaku agar aku selalu menjagamu, ucap Maya lirih. Matanya mulai memerah. Dia sadar akan ada bahaya yang menghantui mereka. Terlebih ingatan di mana Bima berdiri bersanding dengan sosok demit wanita itu terus saja muncul di depan matanya. Kamu gak perlu ikut campur terlalu dalam, Mbak. Biar aku yang menyelesaikan semuanya, ucap Bima pelan. Dia tidak bermaksud sombong itu. Dia jelas butuh bantuan, tapi Bima juga tidak mau jika keputusannya ini dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jangan bodoh deh, Bim. Kamu gak akan bisa memecahkan semua ini sendirian, tukas Maya. Bima terdiam, menimbang-nimbang, memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Sepertinya kita harus kembali ke gubuk Simba, Mbak, kata Bima yang kembali menolehkan kepalanya ke arah Maya. Iya, aku juga mikirnya kayak gitu. Baik, setelah ini kita coba untuk pergi menemui Simba. Mumpung Bapak dan Ibuku sedang pergi, kita lakukan aja siang ini, kata Maya yang langsung beranjak pergi meninggalkan Bima. Bima menghela nafas, menutup kelopak matanya. Ia segera menghubungkan batinnya dengan Kromo Sengkono. Buka matamu, Bim, kata Kromo Sengkono yang sudah berada di depan Bima. Demit wanita itu datang menemuiku dan Maya semalam, ucap Bima memandang lurus ke arah Kromo Sengkono. Aku wes ngerti,
Sengaja aku pergi karena Simba yang minta. Simba sudah menerima pesan darimu. Sekarang sudah ditunggu. Geram Kromo Sengkono. Bisa dimengerti. Ia mengangguk dan langsung beranjak menuju ke arah kamar Maya. Tok tok tok. Mbak Maya, panggil Bima sembari mengetuk pintu kamar sepupunya. Pintu terbuka tanpa menjawab ucapan Bima. Ia langsung menghambur keluar. Ayo, Simba udah nungguin kan? Tanya Maya sambil berjalan ke arah kamar Bima. Bima tertegun. Loh, dari mana dia tahu? Batin Bima spontan. Ia langsung menengok ke arah Kromo Sengkono yang kini hanya terlihat tersenyum. Tidak mau berlama-lama. Segera Bima menyusul Maya. Panggil Kromo Sengkono Bim, pinta Maya. Saat mendapati Bima sudah duduk bersila di hadapannya, Bima mengangguk kembali. Ia memejamkan mata, mencoba untuk mengatur nafas dan mengalirkan energi di sekujur tubuhnya. Beberapa menit mereka terdiam, mencoba terus terfokus dengan tujuan mereka hingga Bima merasakan atmosfer di kamarnya berubah. Suhu udara yang panas tiba-tiba saja merambat pelan menjadi dingin. Tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya mulai terasa lebih intens. Tiba-tiba saja ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya tersentak. Buka matamu, terdengar suara Kromo Sengkono. Sontak Bima langsung membuka matanya. Di mana ini? Tanya Bima kebingungan, sedangkan Maya langsung berdiri dan bergerak mendekat ke arah Bima. Mereka tidak dibawa oleh Kromo Sengkono ke gubuk di mana Simba berada. Candi Sari, ucap Kromo Sengkono singkat. Bima memfokuskan pandangannya. Setelah semua terlihat lebih jelas, kini Bima sadar dia telah berdiri di sebuah pelataran yang luas dengan beberapa candi yang terlihat mengelilinginya. Tidak usah khawatir. Memang Simba yang meminta Sengkono untuk membawamu ke sini, ujar Simba yang ternyata sudah duduk di salah satu punden pintu masuk candi. Ngapunten Mbah, kenapa saya dan Maya dibawa ke tempat ini ya? Tanya Bima yang sudah duduk bersila di depan Simba. Demit yang kamu temui semalam itu bukanlah sembarang demit. Niatanmu menolong manusia yang membuat tempat ini terbuka untuk dirimu dan saudarimu. Di sini dulu adalah tempat Cempoko Kuning berlatih bersama Simba. Dan sekarang waktunya Simba sendiri yang akan mengajarimu. Jelas Simba? Sendiko dawuh, ucap Bima tanpa ada pertanyaan lainnya. Jantungnya berdebar dengan keras. Dia tahu Simba bukan sembarangan sosok, bahkan kekuatannya mungkin jauh di atas Cempoko Kuning. Sebelum itu kesini dulu, pinta Simba sambil meminta Maya untuk lebih mendekat ke arahnya. Simba, ucap Maya yang langsung bergerak ke arah Simba. Tutupan matamu, lakukan apa yang sudah Simba ajarkan kemarin, kata Simba. Maya menurut. Ia duduk bersila di depan Simba, matanya terpejam. Bima melihat nafas Maya terlihat teratur, bahkan ada asap putih tipis yang terus menguar dari ujung kepala Maya. Sudah beberapa waktu Maya duduk bersila hingga tiba-tiba saja Simba mengangkat tangan kanannya dan meletakkan di kening Maya. Bima cukup kaget karena saat ini dia merasakan energi Maya meledak-ledak, bahkan seolah ada angin yang berembus cukup kencang berasal dari tubuh Maya. Buka matamu, Dok, pinta Simba saat sudah menurunkan tangannya. Sudah paham apa yang harus kamu lakukan? Tanya Simba saat Maya sudah membuka matanya. Sampun Mbah, ujar Maya sembari mengangguk. Kromo Sengkono bisa mengajarimu ilmu kanuragan. Dan sekarang biar Simba bermain sedikit dengan saudaramu. Keke Simba sambil berdiri, sedangkan Maya tersenyum dan segera berjalan ke arah Kromo Sengkono. Berdiri nak, kata Simba meminta Bima untuk berdiri. Tidak berani membantah, Bima langsung berdiri. Jantungnya berdegup dengan keras. Dia memperkirakan kalau Simba akan bertarung dengannya. Oh boleh, kok malah deg-degan? Kalau cuma kamu dan Simba kurang seru. Keke Simba yang langsung saja menghentakkan tongkat kayunya.
Bima tersentak, udara di sekitarnya tiba-tiba saja seperti menghilang, nafasnya tercekat. Dia tahu sensasi ini, dia tahu ini milik siapa energi ini. Ada apa, Ndoro? Ucap Dewi sambil bersimpu di depan Simba. Bima sudah paham, ia meringis. Aduh, sepertinya aku bakal diajar habis-habisan hari ini, batin Bima saat mendapati Dewi yang tiba-tiba saja sudah ada di depannya. Kowe kelingan karo bocah kae, ujar Simba sambil menunjuk ke arah Bima. Sontak Dewi memalingkan wajahnya. Suara ketemu, ujar sambil tersenyum saat melihat ke arah Bima. Tidak seru kalau cuma kamu berantem dengan Simba, paham? Kakek Simba, Bima yang mendengar itu hanya tersenyum. Kewaspadaannya meningkat drastis, teringat bagaimana dulu Dewi mempermainkannya seperti boneka. Kamu boleh berniat mencelakai Simba dan Dewi, ndak usah ditahan-tahan. Sekarang siap-siap, kata Simba. Mendengar itu, ketiganya langsung mengumpulkan tenaga. Bima yang merasa kecil berusaha semaksimal mungkin agar energinya tidak meluber. Dia ingat Kromo Sengkono pernah memberitahunya jika dia bisa mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya dengan sempurna, maka itu bisa menjadi senjata mematikan. Saiki, ucap Simba yang langsung menghilang dari pandangan, sedangkan Dewi secepat kilat bergerak ke depan Bima. Sontak Bima langsung mengeluarkan pagar gaib. Suara benturan energi dari Bima dan Dewi bergaung mengerikan. Kurang tebal, nak, ucap Dewi meremehkan pagar gaib milik Bima. Belum sempat Bima menjawab, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat dari arah belakang. Menyadari jika itu adalah Simba, Bima langsung bergerak ke samping, berharap serangan Simba mengenai Dewi yang berdiri di depannya. Namun Bima salah. Nyatanya serangan yang ia nantikan tidak kunjung muncul. Ojo meleng, terdengar suara Simba. Beng! Tiba-tiba saja Bima tersungkur ke belakang. Dia sama sekali tidak melihat dan merasakan keberadaan Simba. Belum sempat ia jatuh ke tanah dari arah belakang, tiba-tiba saja Dewi sudah muncul dan ikut memukulnya. Sementara itu, berdiri di dekatku, ujar Kromo Sengkono. Maya mengangguk. Dia merasa ngeri melihat Bima yang tengah bertarung dengan dua makhluk yang mengerikan. Suara benturan dari energi mereka seolah membuat tembusan angin yang kuat. Sekarang kau tahu betapa berbahayanya Bima jika dia memilih jalan yang salah. Apa yang Simba berikan kepadamu harus benar-benar kau manfaatkan, ucap Kromo Sengkono. Bagaimana aku bisa melindungi Bima? Bahkan aku tidak tahu cara bertarung seperti itu, tanya Maya yang masih terus menatap ke arah Bima. Aku akan mengajarimu, tapi tidak sekarang. Perhatikan dulu mereka, kata Kromo Sengkono. Langit tiba-tiba saja berwarna merah. Sejenak Maya menoleh ke atas, badannya terasa panas. Bahkan angin yang berembus tidak cukup membuat dirinya merasa nyaman. Apa yang terjadi? Tanya Maya. Belum Kromo Sengkono menjawab, sebuah bola merah tiba-tiba saja meluncur dari arah hutan. Ono keker geden, tapi rana saya ngundang aku, ucap Banaspati saat sudah mendarat di depan Kromo Sengkono. Bocah tengik, menjauh sana. Tidak sadar apa kalau tubuhmu panas, bentak Kromo Sengkono sembari menarik Maya menjauh dari sosok Banaspati. Maya yang baru pertama kali melihat Banaspati hanya melongo. Bagaimana bisa demit kecil ini mengeluarkan energi sebesar itu? Tuyul ini siapa? Tanya Maya polos. Sontak Kromo Sengkono yang mendengar pertanyaan Maya tertawa dengan keras. Siapa yang kamu maksud, Tuyul? Gertak Banaspati yang menyadari kalau ada Maya di belakang Kromo Sengkono. Maya lebih meringsut. Dia merasa ketakutan melihat itu. Banaspati mengerutkan dahinya, tersadar jika itu adalah Maya. Sontak dia langsung nyengir. Bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga sama aja, gerutu Banaspati. Memang kue cocok dipanggil Tuyul, kepalamu botak, badanmu kecil. Kekek Kromo Sengkono dengan suara menggeram, sedangkan Maya hanya tersenyum menyesal. Banaspati, penjaga pintu masuk alas Lali Jiwo, jelas Kromo Sengkono, sedangkan Banaspati hanya tersenyum dan mengangguk.
Bima sudah benar-benar kewalahan. Tenaganya hampir habis. Simba dan Dewi benar-benar makhluk yang kuat. Keluarkan diriku, kalahkan mereka. Bima terkesiap kalau mendengar suara wanita yang tiba-tiba saja muncul di batinya berbarengan dengan tangan kanannya yang mulai berkedut. Cempaka kuning, ujar Bima. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja ada saja serangan dari arah depan. Sontak dia langsung berbaring mengidar, menggelengkan kepala. Bima berusaha untuk tetap sadar, tenaganya benar-benar hampir habis. Mintalah kepada Tuhan, rasakan dengan hatimu, panggil aku, ucap suara wanita di batin Bima. Tahu apa yang harus dilakukan, Bima langsung berzikir dalam hati, meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan Cempaka Kuning. Betul, batin Bima dengan perasaan sungguh-sungguh. Petir menyambar, angin menderu dengan keras, tangan kanan Bima terasa terbakar hebat. Simba dan Dewi tersenyum kini di hadapan mereka. Sosok wanita yang sudah lama tertidur telah terbangun. Bangunlah, ucap Cempaka Kuning sambil memandangi Bima untuk pertama kalinya. Bima merinding hebat. Sosok wanita yang tengah berdiri di sampingnya itu benar-benar cantik dan memiliki energi yang mengerikan. Tanpa Bima sadari, mata tombak yang selama ini tertanam di tangannya juga sudah keluar, tergeletak tak jauh dari tangannya. Nyenyak tidurnya, tanya Simba sambil terkekeh melihat Cempaka Kuning yang sedang memulihkan Bima. Kang, suara ketemu, sapa Cempaka Kuning sambil tersenyum. Bima membuka mata. Luka-luka yang ada di tubuhnya kini sudah menghilang. Mau diteruskan atau istirahat dulu, ujar Dewi sambil tersenyum. Tenagaku belum pulih dan aku masih ada perlu dengan Bima dan juga Maya, ucap Cempaka Kuning anggun. Mengerti. Dewi hanya mengangguk dan seketika menghilang dari pandangan. Ya wes, kalau begitu aku pulang dulu ke kubuku dulu, ujar Simba yang langsung menghilang dari pandangan. Sementara itu Maya, Kromo Sengkono dan Banaspati mendekat ke arah Bima. Nyai, sapa Kromo Sengkono saat sudah berada di depan Cempaka Kuning. Suara ketemu Den Mas, jawab Cempaka Kuning. Bima masih terdiam, dia terhanyut dengan energi yang dipancarkan oleh Cempaka Kuning, seolah ia sedang melihat sosok Ningrat di depannya. Saiki, mulai ada yang mau kubicarakan dengan anak-anak ini. Banaspati mau ikut, ucap Cempaka Kuning ramah. Mbak Nyai, saya pulang dulu, ujar Banaspati langsung melesat pergi. Saiki mulai ucap Cempaka Kuning sambil memegangi pundak Bima. Seketika Bima merasa ada tarikan kuat di tubuhnya. Terengah-engah ia membuka mata perlahan, mengumpulkan kesadaran agar otaknya tidak syok dengan keadaan yang tiba-tiba saja sudah berubah. Bim, ujar Maya yang mendapati tubuh Bima basah kuyup dan bibirnya mengeluarkan darah. Sudah Mbak, gak apa-apa, Cempaka Kuning sudah menyembuhkanku, ujar Bima seolah tahu apa yang sedang difikirkan oleh Maya. Ayo Mbak, seperti mereka menunggu kita di belakang, ucap Bima berdiri mengangguk. Maya mengikuti kemana arah sepupunya itu pergi. Dari kejauhan, Bima sudah melihat sosok Kromo Sengkono yang tengah berdiri di belakang wanita dengan pakaian kebaya berwarna kuning muda. Rambutnya tergerai indah, kulitnya kuning langsat namun memiliki mata berwarna merah darah. Tidak usah khawatir, aku hanya ingin bicara dengan kalian, ucap Cempaka Kuning saat melihat Bima dan Maya berdiri tak jauh dari mereka. Duduk, pinta Cempaka Kuning. Mereka berdua berjalan, duduk di bangku menghadap ke arah Cempaka Kuning. Aku sudah tahu kalau Sembojo sering mengganggu kalian. Benar, memang dia bukan sembarang demit, ujar Cempaka Kuning. Sembojo, tanya Bima. Ya, demit yang mengancammu semalam. Aku ingin bertanya satu kali lagi padamu. Apa kau sudah mantap dengan niatanmu? Tanya Cempaka Kuning. Bima terdiam, dia tidak langsung menjawab. Ya, aku sudah mantap untuk menolong Panji, ujar Maya sontak. Bima langsung menolehkan kepalanya memandang Maya dengan serius. Bagaimana denganmu Bim? Kembali Cempaka Kuning bertanya. Tidak ada intimidasi, bahkan wanita itu terus tersenyum. Tidak ada keraguan dalam diriku.
Keputusanku sudah bulat, ujar Bima mantap. Cempoko Kuning tersenyum. Setelah ini, aku akan menghilangkan hawa keberadaanku. Mata tombak itu akan tetap berada dalam dirimu. Sedangkan Maya, bersiaplah. Kemampuan yang sudah diberikan Simbah padamu akan segera kamu gunakan. Ingat, saat kalian menyembuhkan mangsa dari Sembojo, otomatis kalian sedang mengibarkan genderang perang. Tidak usah khawatir, aku akan tetap membantumu. Ingat Bim, semua itu tergantung niatanmu, ucap Cempoko Kuning. Bima mengangguk. Dia sudah tahu resiko dari pilihannya. Kini mata Bima terpejam. Ada satu hal yang selalu ingin dia tanyakan saat Cempoko Kuning hadir di hadapannya. Tanyakan saja, apa yang membuatmu gelisah? Ujar Cempoko Kuning. Bima membuka mata kaget karena wanita ini tahu dengan perasaannya. Pak Arif, bisakah kau membawanya keluar dari tempat itu? Tanya Bima penasaran. Pilihan tetap pilihan. Siapkan saja apa yang sudah terlihat di depan mata, ujar Cempoko Kuning yang langsung saja menghilang, dibarengi dengan bau bunga cempaka yang kuat. Sedangkan Kromo Sengkono hanya diam dan mengangguk, lalu juga ikut menghilang. Bim, ujar Maya saat melihat Bima termenung. Aku tahu Mbak, fokus saja dengan kesembuhan Panji. Aku penasaran apa yang diberikan Simbah padamu, tanya Bima. Cara menyembuhkan Panji, tapi aku butuh bantuanmu. Bima tersenyum. Dia sebenarnya sudah menduga kalau Simbah akan membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Tanya Bima. Aku tahu cara menyembuhkannya, dan saat aku melakukan itu, tugasmu adalah menghalau sosok hitam yang ada di dalam tubuh Panji. Dialah yang menjadi media dari penyakit Panji, dan jika semua ini gagal, akan ada konsekuensinya. Jelas Maya. Konsekuensi? Ucap Bima bingung. Ya, konsekuensinya penyakit yang ada di tubuh Panji akan berpindah ke tubuhku. Selain itu, Sembojo akan dengan mudah menghabisi kita, kata Maya dengan pandangan serius. Baik, saat di rumah Panji nanti kita bisa meminta bantuan Kromo Sengkono, ujar Bima saat sudah paham dengan konsekuensi yang akan menimpa Maya. Tidak bisa Bim, ada pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. Kromo Sengkono tidak akan bisa masuk. Kamu sendiri yang harus menghadapi makhluk itu, tukas Maya. Bima terenyak, memejamkan mata, mempertimbangkan semua. Sekali lagi, resiko yang dihadapinya sungguh sangat besar. Lalu bagaimana dengan orang tua Panji? Tanya Bima. Dia tidak yakin kalau Pak Akbar akan dengan mudah percaya dengan ucapan dua anak ingusan ini. Itu mudah, kita sirap saja mereka, kata Maya sambil menyeringai. Bima menganggukkan kepala, tidak menyangka kalau Maya ternyata sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Baik, aku serahkan itu semua padamu, ujar Bima. Kalau gitu bersiaplah, kita lakukan malam ini juga. Hari ini adalah Sabtu Pahing, sesuatu dengan ritual yang sudah dikehendaki oleh Sembojo, kata Maya, sedangkan Bima hanya mengangguk mengiyakan. Mereka berdua sudah membulatkan tekad untuk menolong Panji. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima. Keren banget nih asli nih. Bagaimana akhirnya Bima dan Maya ini sama-sama ini ya, ditempa. Bagaimana Bima harus bertarung melawan Simbah dan juga sosok Dewi dari Alas Lali Jiwa Penjaga Sendang Pitu ya teman-teman. Dewi ini, yang mana Dewi ini setahu saya didampingi oleh dua sosok pria. Dan bagaimana di sini Bima bisa membangkitkan sosok Nyai Cempaka Kuning. Karena sudah dalam kondisi terdesak, dan ibaratnya untuk berlatih aja sih. Tapi di sini ternyata mereka tidak bertempur, dan akhirnya Bima mendapatkan wejangan-wejangan. Dan bagaimana juga Maya langsung mendapat gemblengan dari Simbah maupun Kromo Sengkono, karena memang spesialisnya untuk Maya ini adalah penyembuhan atau pengobatan, tapi tetap juga dibekali ilmu kanuragan supaya nggak ini banget lah ya, nggak ngejadiin bebannya Bima ya. Dan dia juga harus mengawasi Bima karena Bima ini agak sembrono. Makin seru aja. Mereka memutuskan untuk ikut masuk ke dalam permasalahan yang dialami oleh Panji, walaupun dengan segala resiko atau konsekuensi yang akan dihadapi di depannya nanti. Keren banget. Jadi gak sabaran kan buat teman-teman, besok langsung kita up part keempatnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netra Kala. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman
teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.